Banyak orang yang belajar pertanian dengan tidak didasarkan pada keseluruhan perspektif keseimbangan nutrisi. Tapi mereka justru belajar pertanian berdasarkan teknologi yang menambahkan nutrisi dengan cara terpisah untuk vitalisasi akar, pembungaan, promosi warna, dan pertumbuhan buah. Ini adalah metode yang sengaja dipromosikan oleh perusahaan agrokimia melalui para ahli pertanian mereka. Kenapa kita semua harus melupakan rencana pemupukan berdasarkan basis NPK? Umumnya dikenal sebagai ilmiah untuk menanam tanaman dengan rencana pemupukan di waktu yang terpisah, dan sering dikatakan bahwa Anda perlu menambahkan nitrogen untuk menunjang pertumbuhan, kemudian tambahkan fosfor untuk pembungaan, dan selanjutnya kalium sebagai aktivator enzim. Banyak dari kita mencoba persis seperti apa yang telah mereka ajarkan, namun bahkan setelah beberapa dekade percobaan, kita masih tidak mampu merencanakan rencana pemupukan yang sempurna untuk tanaman. Jadi pertanyaannya, mengapa metode ini begitu sulit? Sejak kapan semua metode ini dimulai dan mengapa? Apakah teknologi ini ada sebelumnya? Izinkan saya memberitahu Anda bahwa metode pemupukan semacam ini tidak pernah ada di alam sama sekali. Teknologi pertanian modern bukanlah teknologi untuk petani, apalagi untuk alam. Industri ini didominasi oleh beberapa perusahaan besar yang memiliki tujuan yang jelas, yaitu profit. Sebelum mengkritik lebih jauh, harus diakui bahwa ini memang meningkatkan produktivitas, tapi itu untuk waktu yang singkat. Penggunaan terus-menerus akan benar-benar menghancurkan alam kita, mencemari tanah dan air kita, kemudian membunuh mikroba yang ada di dalam tanah. Kita telah melihat kehancuran ini dengan mata kepala kita sendiri. Itu terbukti di seluruh dunia dan ada banyak artikel dan penelitian tentang ini. Setiap tahun, staf Jadam memproduksi 60 jenis tanaman yang berbeda di lahan penelitian Jadam untuk membuktikan bahwa dimungkinkan untuk menjalankan pertanian tanpa bahan-bahan yang mereka jual dan bahkan bisa lebih baik daripada pertanian konvensional. Ini adalah varietas tomat yang ditanam di lahan terbuka dan greenhouse, dan ini adalah cabai merah di lahan terbuka. Seperti yang Anda lihat, mereka tumbuh jauh lebih besar daripada yang ditanam secara konvensional. Seluruh pengetahuan Jadam tentang bagaimana membudidayakan tanaman secara sepenuhnya organik, berbiaya rendah dan dengan hasil yang tinggi telah tersedia dan dapat diakses dalam bahasa Indonesia. Anda bisa mendownloadnya di Google Play Store. Link download tersedia di deskripsi video ini. Jadi Anda mungkin bertanya-tanya sekarang tentang bagaimana cara menyeimbangkan semua NPK yang rumit guna mengoptimalkan tanaman secara organik. Mari kita mempelajari caranya. Sekali lagi, jangan mempersulit pikiran Anda dengan berbagai pengetahuan yang sudah Anda terima dari para ahli selama ini. Cukup belajarlah dari alam. Alam lebih tua dari kita. Cara kita bertani dan cara bercocok tanam di alam didasarkan pada prinsip yang sama. Setiap pohon di bumi secara selektif mengambil nutrisi dari tanah melalui akarnya. Kemudian, nutrisi itu dikumpulkan ke setiap bagian pohon. Lalu, nutrisi itu jatuh kembali ke permukaan tanah sebagai daun kering yang berguguran. Di alam, prosedur ini terus berulang tahun demi tahun. Seiring berjalannya waktu, akumulasi nutrisi akan diekstraksi secara selektif di lapisan atas tanah. Melalui proses berulang ini, tanpa pasukan nutrisi dari luar sama sekali, maka keseimbangan nutrisi pohon secara otomatis dioptimalkan dengan sendirinya. Lama-kelamaan, pohon akan memiliki nutrisi yang lebih seimbang dan tumbuh lebih baik. Alam menopang pupuk mereka sendiri dan hasilnya sangat mempesona. Dengan bukti ini, kita dapat mempelajari cara bercocok tanam hanya dengan pengamatan. Semua ranting yang patah, daun-daun kering, bahkan bunga dan buah masuk kembali ke dalam tanah menjadi unsur hara. Kita bisa mengikuti cara yang sama persis. Tapi ada sedikit pembeda antara cara bertani kita dan cara bertani alam. Nutrisi dan mineral tidak dapat kita kembalikan sepenuhnya ke tanah, karena dalam bertani kita menjual semua hasil panen dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri. Jadi bagaimana kita bisa mengembalikan nutrisi dan mineral ke tanah berdasarkan prinsip dan filosofi pertanian di alam? Ini adalah metodenya. Cukup hanya dengan menempatkan kembali semua sisa tanaman di antara gulutan setelah panen, dan tambahkan sedikit air laut atau garam laut untuk menggantikan nutrisi yang hilang dari buah hasil panen yang sudah kita jual. Sisa tanaman yang ditempatkan di tanah akan terurai dan dirombak menjadi nutrisi terbaik yang dioptimalkan untuk tanaman. Sebagian besar teknik pertanian mengklaim bahwa Anda tidak boleh memasukkan residu kembali ke tanah karena virus dan penyakit. Tapi begitu Anda mencobanya sendiri dalam skala kecil, Anda akan tahu bahwa klaim tersebut adalah tipuan belaka. Sebenarnya, itu bekerja jauh lebih baik ketika Anda terus menambahkan residu ke dalam tanah dan akan benar-benar bermanfaat bagi tanaman.
Inilah yang dilakukan alam. Kita harus mencoba menghindari teori siklus pertumbuhan yang rumit, karena jika tidak, kita hanya akan menggunakan lebih banyak produk dan mendorong kita ke arah tanpa pilihan yang dimanipulasi oleh beberapa perusahaan agrokimia. Begitu kita bisa mencapai terobosan ini, setiap rencana pemupukan bisa menjadi jauh lebih mudah dari sebelumnya. Sebagian besar petani saat ini terobsesi dengan teknik penyesuaian NPK. Petani percaya dan membayangkan itu yang paling ideal dan benar-benar akan bekerja untuk rasio keseimbangan yang sempurna. Namun, menemukan rasio sempurna untuk unsur-unsur tersebut secara terpisah saat ini sangatlah sulit. Salah satu cara paling mudah untuk mendapatkan keseimbangan NPK di alam adalah dengan melihat rumput. Ketika Anda melihat rumput yang tumbuh dengan baik, itu berarti semua keseimbangan NPK telah ia dapatkan. Jika demikian, maka manfaatkan rumput tersebut untuk membuat pupuk. Dengannya, Anda dapat memiliki pupuk mandiri dengan nilai NPK yang seimbang dan optimal. Setiap prinsip pertanian kita ada di alam. Jadi, pilihan alternatif terbaik untuk pemupukan adalah memasukkan sisa tanaman dan rumput dari sekitar areal budidaya. Ini bukan hanya berfungsi sebagai pupuk, tapi juga untuk memperkaya materi organik dalam tanah. Jika sulit bagi Anda untuk mendapatkan rumput, maka Anda juga dapat menggunakan kotoran sapi, kambing, atau kuda yang diberi makan rumput. Jika itu tidak cocok untuk Anda, maka gunakan kompos yang mengandung kotoran hewan kurang dari 35%. Di kebun Jadam, kami juga menggunakan kompos yang dicampur dengan serbuk gergaji dan kotoran ayam organik untuk budidaya tanaman dan ditempatkan saat persiapan lahan. Seperti cara alam bekerja, berusaha untuk mandiri dengan tidak mengandalkan produk, tetapi cobalah untuk memanfaatkan apa yang ada di sekitar Anda. Jalan untuk menyimbangkan NPK tidak begitu sulit. Kuncinya sederhana, terus tambahkan yang mirip dengan tanaman ke dalam tanah Anda, sehingga NPK secara otomatis seimbang. Ini berlaku pada prinsip kompos dan pembuatan pupuk cair yang sudah dijelaskan pada bagian kelima. Dengan ini, Anda tidak akan membuat kesalahan dalam rencana pemupukan dan tidak memakan biaya banyak. Semua rahasia untuk rencana pemupukan ada di alam, dan dengan mengikuti alam, pertanian akan menjadi lebih mudah dari sebelumnya. Inilah jalan yang ingin kita buka. Jalan menuju pertanian berbiaya sangat rendah. Sudah saatnya petani merdeka dari semua input yang dibuat oleh pemodal komersil. Ini adalah jalan menuju kemerdekaan, dan jalan ini tak akan sesulit yang Anda bayangkan.